Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ini begitu ya. Nyanyian dari si Johnny G Plate ya membawa dampak kepada Pak Jokowi begitu, dan bahkan ya seret nama Jokowi di nota keberatannya ya, sebut proyek BTS 4G arahan dari presiden. Bayangkan begitu kan. Inilah nyanyian si Johnny G Plate begitu kan. Kalau ya selama ini ternyata Pak Jokowi ya juga ternyata katanya arahan dari Pak Jokowi begitu kan. Apakah ini semua Pak Jokowi juga kena sebagai presiden begitu kan? Ini tetap bergulir begitu kan. Ya wajar, sekarang Pak Jokowi mulai kebingungan mau lari kemana sekarang begitu ya. Ini kan sudah disebut oleh nyanyian si Johnny G Plate begitu kan. Mungkin hari ini ya tidak akan memanggil Pak Jokowi ya. Mungkin satu saat ketika nanti 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi begitu kan, ketika dia sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden, pasti ya akan ada sesuatu yang kemudian Pak Jokowi diminta ya, akan diperiksa juga begitu kan. Ya, mungkin kalau sekarang kan sebagai presiden otoritas begitu ya, kekuatan luar biasa begitu ya. Tapi setelah lengser bisa saja seperti inikah muncul spekulasi seperti ini begitu kan. Dan bahkan inilah nyanyian si Johnny G Plate begitu kan, seret nama Jokowi begitu ya. Ya begitu pulik jutaan orang ya tertuju kepada si Johnny G Plate begitu kan. Ada kemudian berita yang cukup menarik begitu kan, heboh juga terkait dengan JIS ya, dengan Pak Jokowi juga begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Johnny ya G Plate seret nama Jokowi di nota keberatannya, sebut proyek BTS 4G arahan dari presiden begitu ya. Hajar seret ke pengadilan begitu ya. Kita tunggu saja begitu kan, bagaimana detik-detik akhir ya setelah Pak Jokowi tidak menjabat lagi begitu kan ya. Pak Surya Paloh memang cerdas begitu ya. Memang betul arahan dari presiden ya. Kau yang mengkhianati presiden dengan menyalahgunakan proyek itu untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Arahan Jokowi bagus supaya akses internet mereka yang merata. Lu yang bangsat pakai bawa-bawa presiden lagi. Inilah pendukung-pendukung Pak Jokowi sekarang mulai kepanasan di situ begitu kan. Ketika di situ diseret begitu kan. Ada apa begitu kan? Ya, pada akhirnya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Siapapun orangnya, saya keras menantang dari dulu yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Kita harus lawan. Kenapa? Ketika ada orang ya pendukung Pak Jokowi lalu kemudian disebut saja sudah kepanasan. Ada apa begitu kan ya? Ini minim bikin nota keberatan pakai akal dikit ya. Emang perintah presiden bikin itu proyek. Kagak ada presiden nyuruh ente korupsi, kocak. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ini dikutip dari Kompas begitu kan ya, dari komentar-komentarnya bahwa apa yang selama ini ya seolah-olah pendukung-pendukung Pak Jokowi mulai merapat ke sini begitu. Ada apa begitu kan? Ada kepanikan luar biasa di situ begitu ya. Inilah hebatnya nyanyian si Johnny G Plate begitu ya. Ada yang mengatakan menarik. Wow, luar biasa begitu. Ya, ini kita lihat saja. Mulai dari awal yang komentar itu adalah centang biru semua. Bayangkan ini centang biru, ini centang biru semua begitu kan. Ini menunjukkan nah, proyek udah bener lo korupsi Maman tuh blok. Ini banyak sekali kritikan begitu. Padahal ya ini sudah akun-akunnya centang biru semua begitu kan. Gimana begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ibarat prajurit ya tertembak dan pasti ditangkap lawan. Dia ada dua opsi ya, menyerah pasrah lalu mengaku salah, atau melakukan aksi heroik ya terakhir dengan mengorbankan diri dengan sebagian ya mungkin working off ya. Bahkan Bapak ini memilih yang kedua, setia atau naif. Sejarah akan menjawab itu. Kita lihat saja begitu kan nyanyian si Johnny G Plate begitu kan. Of course ya. Wah, asik ya. Padahal yang komentar di sini centang biru semua begitu kan. Ini kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan itu. Mungkin kalau sekarang mungkin Pak Jokowi tidak akan ditanya, akan tidak diperiksa begitu kan. Tapi setelah lengser menjadi orang biasa dia akan ditanya karena ini prosesnya panjang begitu kan. Bahkan hampir 1 tahun begitu kan. Ini kalau mau serius dibongkar bisa menyeret bapak tokoh dan elit partai termasuk keluarga mereka. Ya,
saya mengapresiasi sekali begitu kan ya, langkah Kejagung ini begitu kan, menunjukkan bahwa inilah independen kita begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah musuh terberat kita itu adalah orang-orang korupsi, siapapun orangnya. Saya camkan itu kan. Sejak dulu saya mengatakan bahwa siapapun orangnya, camkan itu ya, itu adalah musuh kita bersama kalau memang itu ada korupsi begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Johnny ya Plate atau G Plate seret nama Jokowi di nota keberatannya. Sebut proyek BTS ini 4G arahan dari Presiden Jokowi ya. Ini dikutip dari Kompas TV ya. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ya menonaktifkan ya, nonaktif ya. Johnny G Plate kembali menjalankan sidang lanjutan kasus dugaan ya korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo pada hari Senin. Pada hari ini, dan bahkan pada sidang ini, si Johnny G Plate berkesempatan menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya ya atas dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Bahkan dalam nota keberataannya yang dibacakan oleh kuasa hukum di persidangan, Johnny G Plate menyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan hal itu ya ketika kuasa hukum Johnny Plate menjelaskan mengenai latar belakang proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo yang disebut merugikan keuangan negara hingga saat ini lebih dari 8 triliun. Bayangkan begitu kan, 8 triliun itu dibagi kuenya ke sana ke sini, ada yang dapat 7 miliar, 40 miliar, 17 miliar begitu kan. Inilah yang kemudian saya kira tidak sendirian begitu kan si Johnny G Plate ini. Uang 8 triliun ini pasti akan dibagi-bagi ke yang lain begitu kan. Mari kita tunggu saja nyanyian ya, irama yang digaungkan oleh si Johnny G Plate begitu kan ya. Satu sudah disebutkan yaitu adalah itu arahan Pak Jokowi katanya begitu ya. Bahkan ya menurut kuasa hukum terdakwa kliennya tidak berniat melakukan perbuatan koruptif ya atau korupsi sebagaimana dakwaan jaksa yang menarasikan seolah-olah Johnny G Plate bersama dakwaan lainnya ya Anang Ahmad Latif mengadakan proyek pembangunan menara BTS 4G dengan tujuan merampok uang negara. Wow. Apalagi dengan narasi inisiatif terdakwa Johnny Plate terjadi peningkatan target pembangunan BTS 4G ya sehingga menjadi 7.904 menara BTS dalam periode 2021 sampai 2022 tanpa melalui kajian. Kata kuasa hukum si Johnny G Plate saat membacakan eksepsi ya kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta. Padahal faktanya program pembangunan BTS 4G 2001-2022 itu adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan dari Presiden Jokowi ya. Bahkan kuasa hukum terdakwa Johnny menyebutkan arahan Presiden Jokowi itu disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan inten kabinet tersebut. Ya kita periksa begitu kan. Saya kira bahwa Pak Jokowi kalau dihadirkan di persidangan itu saya kira juga baik begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi biar clear, biar tidak ada spekulasi di masyarakat begitu kan. Bahwa apa yang sebenarnya terjadi apakah benar ya? Ini arahan Pak Jokowi atau siapa begitu kan. Walaupun benar ini adalah arahan Pak Jokowi begitu kan. Dan tidak mungkin di satu sisi Pak Jokowi mengatakan ya korupsi ini korupsi itu begitu kan. Tetapi awal mulanya ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan ini pasti Kejagung ya. Dari Kejaksaan Agung pasti mulanya dari mana begitu kan. Ya inilah yang kemudian cerita si Johnny G Plate bercerita. Akhirnya ya bulatlah ya nama keluar ya yang katanya ya arahan dari beliau yaitu adalah Pak Jokowi. Diseret nama Pak Jokowi di situ begitu kan. Ya, seharusnya Kejagung minta keterangan juga kepada Pak Jokowi apakah benar itu arahannya ya. Walaupun tidak secara spesifik mengatakan itu adalah perintah korupsi atau tidak begitu kan. Tetapi biar clear begitu kan ya. Biar tidak menjadi spekulasi. Beberapa di antara yaitu rapat terbatas kabinet pada Selasa 12 Mei 2020 pukul 19 ya melalui video conference ya. Saat itu Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta. Termuat dalam risalah rapat intern kabinet dengan nomor ya 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, di mana ada arahan dari Presiden untuk mempercepat transformasi digital bagi pelaku UMKM. Bahkan kemudian ya lanjut kuasa hukum ya Johnny rapat terbatas kabinet 4 Juni 2020 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020 ya sampai tahun 2035. Saat itu ada arahan dari Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan satu lembar daftar investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan ya infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan ya baik itu dilakukan oleh investasi swasta atau pemerintah ucapnya.
Bahkan berikutnya rapat internal kabinet ya 16 Juli 2021 di Istana Merdeka di Juni ya Jakarta tentang tindak lanjut transformasi digital menjadi peta jalan ya Indonesia Digital 2001-2024. Bahkan pada saat itu terdapat arahan dari Presiden RI bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan pemerintah, ujar kuasa hukum Joni. Bahkan ya setiap diketahui Johnny G. Plate dalam kasus ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek ya pengadaan menara BTS 4G Kominfo tahun 2020-2022. Akibat praktek korupsi yang diduga dilakukan mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar 8 ya triliun ya. Bahkan jaksa penuntut untuk menyebutkan si Johnny G. Plate menerima uang sebesar 17,848 miliar dari proyek menara BTS 4G Kominfo tersebut. Artinya apa? Ya, kita bernyanyi lagi begitu kan. Kita tunggu saja begitu kan. Nyanyian si Johnny G. Plate begitu kan, irama-irama di situ begitu kan. Siapa lagi nama-nama yang kemudian disebut di situ begitu kan. Walaupun toh pada itu adalah arahan dari Pak Jokowi begitu kan, tapi kan tidak mungkin Pak Jokowi melakukan menyegerakan korupsi dan sebagainya. Iya, di satu sisi begitu kan. Maka biar jelas masyarakat tidak menjadi spekulasi, panggillah Pak Jokowi datang di situ ya, jadikan sebagai saksi begitu kan. Apakah benar arahan-arahan itu begitu kan atau bagaimana begitu kan. Ini biar tidak menjadi masalah, biar rakyat itu adalah tetap mendukung ya Kejaksaan Agung ya, terus kemudian memperkuat Kejagung begitu kan, biar tidak ada sesuatu spekulasi begitu kan. Kalau Pak Jokowi tidak dipanggil, tidak dijadikan sebagai saksi atau tidak diminta keterangan, maka kemudian banyak spekulasi begitu kan ya di luar sana begitu kan. Ini demi menjaga ya independen ya dari sebuah lembaga Kejaksaan Agung ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.